Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, ayahku ada-ada aja. Padahal naik motor cuma deket-deket aja. Masa mesti pakai helm? Kayak mau pergi ke antar provinsi aja. Malas banget kalau disuruh-suruh kayak gini. Mana helmnya susah dibuka lagi. Woi, Detia, kenapa kamu ngomel? Sepertinya raut wajahmu kesel kayak gitu. Mau beli apa nih? Ini loh Pak, aku kesel banget rasanya sama ayahku. Masa pergi naik motor ke pasar yang dekatnya hanya 4 kilo aja harus pakai helm. Oh, ada. Itu toh masalahmu. Disuruh beli apa emangnya? Nih Pak, saya disuruh beli beberapa kebutuhan dapur. Terus kenapa kamu kok ngomel kayak gitu? Kesel kelihatan wajahmu itu. Ini loh Pak, masa pergi dekat gini aja Ya. ayah saya maksa nyuruh buat pakai helm. Oh. Lagian kan juga nggak ada polisi yang jaga. Dan juga anak-anak lain juga kesana kemari nggak pakai helm. Oh, itu toh sebabnya kamu ngomel. Bener Pak, lagian pas buka helm, tali helmnya juga macet. Udah panas pula ya. Ayahku ada-ada aja sih emang. Wah, kalau menurut Bapak, apa kata ayahmu itu benar dia. Supaya pasti dia menginginkan kamu supaya aman gitu. Itu pasti yang dimaksud. Iya sih, tapi kan ini lingkungan kita sendiri. Lagian banyak tuh anak-anak lain yang seliwar-seliwar gak pakai helm. Oh. Lagian pasti gak ada polisi juga. Masa di kampung sendiri ditangkap polisi? Nah, menurut Bapak nih hal-hal seperti inilah yang disebut pemahaman yang salah kaprah dia. Maksud Bapak salah kaprah kayak gimana ya? Ya kamu pasti merasa bahwa pikiran kamu ini benar dan hal yang wajar bagi dirimu kan? Ya bukan gitu juga sih Pak. Hanya kan situasinya udah biasa ya di lingkungan seperti ini tuh gak pakai helm kayak gitu. Jadi apa yang kamu bilang itu memang wajar dia. Tetapi pikiranmu itu keliru menurut Bapak. Bapakmu itu pasti ingin kamu aman dia. Juga masalah kecelakaan bisa terjadi kapan saja kan. Bukan karena masalah jauh atau dekat rumah atau karena polisi. Tetapi sebagai seorang ayah, pasti dia memikirkan keamanan kamu. Dan juga kita belajar untuk taat kepada aturan. Begitu dia. Maksudnya Pak? Memang sih hal-hal seperti ini kelihatan sepele dalam kehidupan kita dia. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, juga harus kita belajar taat kepada hal-hal yang sederhana. Yang sederhana kayak gimana Pak maksudnya? Jadi gini, ada ajaran dari kitab suci mengajarkan begini dia. Bagaimana kamu dapat melaksanakan hal-hal yang besar, sementara hal-hal yang sederhana saja kamu tidak taati. Maksudnya Bapak gimana? Ya begini dek, banyak orang sering ingin taat hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang sederhana diabaikan atau disepelekan. Ya contohnya seperti apa yang kamu lakukan hari ini. Sebenarnya kan hal yang sederhana sekali. Wah Pak, saya jadi malu nih. Emang hal itu sangat sederhana sekali ya Pak? Memang pada kenyataannya kita sebagai manusia sering seperti itu di hadapan Tuhan.
kita merasa akan mampu taat hal yang besar, padahal sering gagal. Kalau dipikir-pikir lagi, hal sederhana itu juga adalah hal yang besar kalau kita bayangkan lebih dalam lagi. Jadi menurut Bapak, taat dalam hal kecil itu berarti hal yang besar gitu? Nah, itu dia. Sesungguhnya untuk ketaatan tidak menghitung besar dan kecil sebenarnya. Karena menurut saya di hadapan Tuhan sama saja. Ketika kita taati hal yang sederhana, sebenarnya itu juga hal yang besar. Oh gitu ya. Gak kepikiran sih sama saya. Sebenarnya kan Bapak sudah sempat sampaikan sama dia waktu kita bertemu minggu lalu bahwa sebenarnya kita berlaku seperti ini karena tabiat kita yang sudah tercemar oleh dosa. Jadi kecenderungan kita senang melawan hal yang baik itu kan. Jadi kita cenderung memilih hal yang semau kita, bahkan berdosa. Masih ingat hal itu? Iya Pak, saya ingat Pak. Jadi tindakan yang seperti ini bagian dari pelanggaran dan kecenderungan kita ya Pak? Nah, benar sekali Tia. Nah, inilah yang perlu kita lawan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah Pak, saya jadi sadar nih sekarang tindakan yang telah saya lakukan itu melanggar Tuhan ya. Nah, bagus kamu sadar. Jadi ketaatan akan menghasilkan ketertiban dan disiplin diri deh Tia. Benar Pak, itu Pak. Nah, tidak sedikit orang yang sudah menjalani keyakinan mereka dalam mengikut jalan Tuhan lalu mengeraskan hati. Nah, kalau mengeraskan hati hal-hal yang sederhana seperti ini, lama-kelamaan menjadi hilang kepercayaan kepada Tuhan dan mengabaikan hati nurani dan bertindak semaunya. Nah, ini masalah. Tapi kok bisa gitu ya Pak? Alasannya gampang Tia. Alasan apa Pak? Mulai dari tidak taat dalam hal-hal yang sederhana, bahkan menyepelekan pelanggaran yang kecil-kecilan, tanpa menyadari dosa yang sepele itu mengandung bobot dosa. Sama mau besar mau kecil tetap dosa kan gitu. Dan kita sering berpikir gak apa-apa, kan hal sepele saja. Padahal tindakan seperti itu akan mempengaruhi kehidupan kita untuk tidak taat akan hal-hal yang besar. Makanya hal kecil itu adalah besar menurut saya. Iya Pak, saya jadi dapat ceramah yang bagus sekali nih ya Pak ya. Sebenarnya ini nasihat saya juga atau menasehati diri saya juga. Hal yang sederhana ini berlaku untuk semua orang. Hanya apakah kita mau taat atau tidak. Termasuk diri saya sendiri, bukan karena saya mau bicara untuk Detia saja. Tetapi nasihat ini juga berlaku untuk diri saya juga. Oh benar sekali sih Pak. Ini Detia, seperti perkataan yang ada di dalam kitab suci itu begini. Sabda Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Artinya gimana Pak? Artinya apa yang saya sampaikan kepada dia berlaku juga untuk diri saya sendiri kan? Iya. Itu ibarat pedang, kedua sisi tajam, bisa menebas ke kiri, ke sisi kanan. Nah itulah yang berlaku terhadap diri kita. Nasihat saya untuk dia berlaku juga untuk diri saya sendiri gitu dia. Wah, hal ini membuat saya sadar Pak, bahwa kita memang seharusnya memulai hal untuk taat, walaupun dari hal-hal yang sederhana sekalipun, seperti tadi tentang helm itu. Nah itu benar dia. Saya mau jelaskan ke dia satu hal lagi dari kitab suci. Apa itu Pak? Ada juga tertulis dalam kitab suci begini, nasihat itu seperti emas nilainya dan mahal. Maksudnya itu artinya gimana ya Pak? Artinya nasihat dari kitab suci atau orang tua atau sahabat atau pengajaran para rohaniawan sebenarnya itu sangat bernilai dan melebihi dari harga emas yang mahal. Tapi kenapa bisa kayak gitu ya?
Karena nasihat itu tujuannya menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk hidup di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang kekal di akhirat. Tetapi itu yang bisa menuntun manusia. Kan begitu? Kalau emas kita bisa pakai hanya di dunia ini saja. Tapi nasihat, catatan-catatan yang ditulis dari kitab suci mempengaruhi kita, menuntun kita ke dunia akhirat. Kan gitu. Maksudnya nasihat kitab suci atau para orang tua bisa membuat kita menjadi lebih baik ya Pak? Nah, itu benar. Makanya nasihat itu disebut mahal, melebihi harga emas. Wah Pak, pemikiran saya belum sampai sejauh itu sih Pak. Nah sekarang menurut saya nasihat orang tuamu itu untuk taat lalu lintas itu memang hal yang sederhana. Tetapi itu sebenarnya sangat bernilai untuk kamu. Ya benar kan? Benar sih Pak, memang saya sangat menyepelekan nasihat Bapak saya selama ini. Nah itu Saya dia. pikir itu hal yang wajar-wajar aja. Tapi setelah Bapak menjelaskan, saya jadi ngerti bahwa betapa pentingnya menaati hal-hal yang nampaknya sederhana. Nah itu dia. Tapi sesungguhnya itu hal yang sangat besar. Ya. Saya senang bahwa Tia sekarang sadar akan hal itu. Lagian kita juga bukan taat kepada manusia atau polisi sebenarnya. Benar Pak, sebenarnya kita taat pada yang tidak kelihatan ya Pak, itu taat sama Tuhan. Nah itu dia, taat kepada yang tidak kelihatan. Nah itu pintar sekali kamu menyimpulkan pembahasan kita ini. Sebenarnya Pak, nasihat Bapak yang membuat saya memikirkan sejauh itu Pak. Wah, tak terasa sudah 10 menit lebih kita ngobrol. Sekarang sih kita pisah dulu ya. Yang kamu silakan membeli perlengkapan yang disuruh oleh orang tuamu. Iya Pak. Jadi ingat, hal-hal sederhana itu sangat besar sebenarnya. Jangan menganggap bahwa itu sepele ya. Iya Pak, siap Pak. Mari saya tinggal dulu ya. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.